mau. Nggak suka gelap. Pada 15 Agustus 1945, di Laboratorium Bakteriologi diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Khairul Soleh. Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum, memangnya apa itu, Bung? Barusan saya dan Sultan Syarif mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti keadaan kita semua sedang penuh kekuatan. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan kali ini. Kita memanfaatkan keadaan ini untuk segera menyusun kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Darwis benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, bagaimana jika saudara Wikana dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan keputusan kita semua? Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah kalau begitu, Bung. Sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih atas infonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegasan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Atta, Iwa Kusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Suhidro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan saudara kemari? Mari masuk. Begini, Bung. Tadi saudara Khairul Saleh dan Sukarni mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh saudara Darwis benar. Namun sebaiknya hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan dahulu oleh PPKI. Namun, sebaiknya Bung Hatta dan Bung Karno harus memutuskan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang. Sebab kemerdekaan adalah hak kita, Bung, bukan hak Jepang. Maka dari itu kami kemari dengan mendesak agar proklamasi kemerdekaan dinyatakan langsung esok hari, tepat pada tanggal 16 Agustus 1945. Baiklah, untuk sementara itu saudara Darwis dan Wikana pulang dulu ke kediaman masing-masing. Saya akan merundingkannya kembali dengan yang lainnya. Baiklah, terima kasih. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi? Kemungkinan kita tak dapat memenuhi permintaan para pemuda tersebut, karena hal itu sangat mendadak dan terlalu terburu-buru. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI dahulu dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945 direncanakan diadakan sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kali ini selesai sampai di sini.
Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat di asrama Baperpi, Cikini, 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudan Kosinggi, dan Khairul Soleh. Menurut laporan Wikana dan Darwis, setelah bertemu Soekarno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua tak akan menyetujui kita walaupun sudah didesak seperti tadi. Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Di mana kita akan mengasihkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota di Kewedenan di Karawang? Karena tempat ini merupakan markas peta di bawah Sudanjo Subeno dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Deiden peta di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Sudan Kosinggi tersebut. Tepat pukul 4 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudan Kosinggi. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Begini sebelumnya, maaf kami membawa saudara sekalian dengan paksa kemari. Kami tak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia, jadi mohon pertimbangkan kembali. Mohon bersabar Bung Sukarni. Kami tahu para golongan muda tak sabar, namun semua butuh waktu. Benar sekali. Kami akan mengusahakan semuanya dan secepatnya. Saudara tidak usah khawatir dengan semuanya. Upaya pemuda untuk menekan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berhasil. Karena wibawa dan karismatik keduanya, para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Akhirnya, Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Sudan Kosinggi mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Begini, saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan segera setelah kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Baiklah, saya akan cepat kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di Jakarta. Sebelumnya, terima kasih banyak Saudara Soekarno. Bagaimana Saudara Wikana? Apakah Saudara setuju proklamasi tersebut dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Kunto akan mengantarkan saudara dan sekretaris pribadi Anda pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Dan sepakatlah para golongan tua dan para pemuda, proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula, Soekarni menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta. Namun, setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan, Soekarni menyatakan kesetujuannya. Diputuskan pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Diah dan surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Saudara Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri kemari? Kami datang kemari untuk mengajak saudara sekalian ke rumah Laksamana Maeda yang di sana sudah datang Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan anggota PPKI lainnya. Mohon datang. Tidak. Kami tak akan ke sana. Bukankah tak ada kesepakatan sama sekali untuk kediaman Laksamana Maeda? Saudara Sukarni benar. Kami tidak ada perjanjian untuk memakai rumah Laksamana Maeda terlebih dahulu. Begitu Saudara Wikana, hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan kempete Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat kalian datang dan ikut berunding minimal wakil dari kalian saja.
Kemudian, para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Khairul Soleh dan Sukarni sebagai wakil para pemuda. Sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda tersebut. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.805 Wakil Bangsa Indonesia ya. Sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju! Lalu, siapa yang akan mendatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak menurut saya. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju! Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini? Jumat Legi tanggal 17 Agustus. Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju! Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegagasan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. 10 tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Kan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita telah tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tiada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuat. Kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan permuka dengan kuat. Muka-muka rakyatan itu telah seia, sekata, sependapat bahwa sekaranglah datang waktu untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hormat gerak!